Oke, soal nomor 1. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen Oke, kita bedah dulu. DPA ini kepanjangannya adalah Dewan Pertimbangan Agung. Pertimbangan Agung. Oke. Tugas dia itu adalah memberikan masukan pada presiden. Masukan pada presiden. Atau ke pemerintah juga bisa. Pemerintah. DPA ini memang dari awal dirasa kurang berarti, sehingga pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 DPA dihapus. Dia dihapus. Berarti kalau tahun 2002 itu amandemen yang keempat. Soal nomor 2, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas bahwa UUD 1945 itu mengalami 4 kali amandemen. Oke, sebelum diamandemen itu kondisinya seperti ini. Ada 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Tambahan. Lalu setelah diamandemen menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 3, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai, ini kata-kata hukum tertinggi. A. Mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya. D. Untuk menentukan lembaga negara. E. Untuk menentukan kehidupan negara ke depannya. Oke ya, ini perlu kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga peraturan yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1445. Nah, begini ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi acuan untuk aturan di bawahnya. Sehingga jawaban yang paling pas yaitu yang B. Soal nomor 4, penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, atau E. Dewan Konstituante. Ini jawabannya adalah oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus
1945. Nah, pada rapat ini ada beberapa hasilnya. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, dan wakil. Yang ketiga, membentuk komite nasional. Seperti ini ya, 3 hasil dari rapat pada 18 Agustus 1945. Soal nomor 5, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A 1 Juni 1945, B 16 Agustus 1945, C 18 Agustus 1945, D 19 Agustus 1945, atau E 20 Agustus 1945. Ini sudah kita bahas di soal nomor 4. Jawabannya yang C, yaitu 18 Agustus pada sidang pertama PPKI. Soal nomor 6. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas 6 lembaga yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah A. Dewan Pertimbangan Agung Sementara, B. Presiden, C. Menteri, D. Senat, atau E. DPR. Oke. Alat kelengkapan RIS itu ada 6. Yang pertama adalah presiden. Yang kedua menteri. Yang ketiga adalah senat. Yang keempat adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima Mahkamah Agung atau MA. Dan yang keenam adalah Dewan Pengawas Keuangan. Maka yang jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7, Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa di mana konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah Republik Indonesia Serikat. Jawabannya adalah di sini kita harus tahu dulu, RIS itu dimulai saat Ratu Juliana itu menandatangani piagam pengakuan RIS di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Maka jawabannya yang D. Soal nomor 8. Pemerintah RIS menganut sistem kabinet parlementer di mana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu A. Presiden dan DPR, B. Senat dan DPR, C. Presiden dan Senat, D. DPR dan MPR, atau E. MPR dan Presiden. Oke, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari sistem bikameral.
Oke, ini adalah sistem yang menggunakan 2 kamar. Menggunakan 2 kamar. Yang pertama adalah legislatif atau parlemen. Sehingga ketika masa RIS itu berlaku Senat dan juga DPR. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 9. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, pertama kali yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Senat, B. Menteri, C. Komite Nasional, D. Perdana Menteri, atau E. DPR. Nah, ini mengacu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, bahwa di poin ketiga itu berbunyi membentuk yang namanya Komite Nasional. Komite Nasional guna membantu presiden, karena dikarenakan MPR dan DPR belum dibentuk, maka jawaban yang paling pas yaitu yang C. Soal nomor 10. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan pasal A33 ayat 4, B31 ayat 3, C34 ayat 3, D34 ayat 2, E33 ayat 3. Ini jawabannya adalah 34 ayat 3 yang C, yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak